Jika antum seorang pengusaha, yuk sediakan waktu untuk ajarkan karyawan antum untuk belajar agama. Karena hari ini seorang pengusaha itu dikasih dua amanah. Dikasih dua amanah. Amanah apa itu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di hari yang berbahagia ini diberikan nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di acara grand final lomba tahfidz Quran. Perwakilan dari teman-teman komunitas pengusaha muslim Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Ketua langsung, Pak Andik selaku Ketua KPMI Korwil Bekasi Raya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Baik, jazakallahu khair atas waktu yang diberikan kepada kami perwakilan dari KPMI Korwil Bekasi. Sebelum ana memulai sambutan, ada sebuah nasihat dari guru-guru kami bahwasanya jadilah kita hari ini seorang muslim yang itu bisa berdakwah. Berdakwah dari sisi apa yang bisa kita raih. Maka untuk bisa berdakwah yang paling utama adalah syukur dulu. Syukur terhadap apa? Syukur terhadap nikmat Islam. Yang hari ini sebagian besar dari kita berislam tanpa harus bersusah payah. Walhamdulillah. Allah mudahkan kita lahir dengan beragama Islam. Maka ini nikmat yang sangat luar biasa. Mungkin sebagian dari bapak-bapak atau ibu-ibu belum mengenal apa itu KPMI. KPMI sendiri kepanjangannya yakni Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Yang ini didirikan tahun 2010, yang hari ini alhamdulillah biiznillah sudah sekitar 40-an korwil, diantaranya ada yang 3 korwil di luar negeri, diantaranya Qatar, Saudi, dan Kuwait seperti itu. Maka ini komunitas ini dibentuk sebagai wadah bagi kami pengusaha dan mungkin calon pengusaha untuk belajar. Maka tagline-nya KPMI itu adalah 70% literasi, 30% bisnis. Jadi jangan sangat berbeda ketika kita berbicara KPMI dengan organisasi lain. Maka kami di dalam KPMI sendiri diajarkan bagaimana bermuamalah secara syariat Islam. Mengenal terkait akad-akad yang itu akad-akad dilarang atau akad-akad dibolehkan dari sisi syariat. Maka ini penting kita ketahui sebagai pengusaha. Kenapa? Karena di luar sana tentunya pengusaha ini selalu bersinggungan dengan akad-akad ini. Agar apa yang kita peroleh dari sisi duniawi, dari sisi harta kita menjadi harta yang halal. Sebagaimana kaidah bahwasanya ketika kita berbicara harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka menjadi kaidah besar kami bahwasanya ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita harus pastikan bahwasanya apa yang ada di sisi kita, harta apa yang ada di sisi kita itu kita pastikan itu kehalalannya. Selain halal juga akan kita kemanakan. Inilah pentingnya. Pentingnya kita belajar atau bergabung di KPMI. Karena di sana ada asatidhah yang selalu mengajarkan kita. Sebagaimana kemarin kita adakan takbik akbar dan di situ juga ada case yang namanya KPMI Entrepreneur School. Di situ kita belajar terkait fikih-fikih muamalah, terkait bagaimana kita ketika berhadapan dengan bermuamalah dengan sesama muslimin atau bermuamalah dengan non muslim seperti itu. Itu kita pelajarin di situ. Jadi mungkin ada sebagian dari bapak-bapak atau ibu-ibu belum tahu, maka ini menjadi wadah kami untuk mengenalkan diri kami. Agar yuk kita bareng-bareng belajar. Karena hampir sebagian dari besar kita atau mungkin semuanya dari kita pasti akan bermuamalah dengan sesama kaum muslimin atau dengan orang lain. Maka kita pastikan bahwasanya akad yang akan kita kerjakan nanti diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Satu hal sebelum saya tutup, kenapa diadakannya LTQ karyawan dan pengusaha? Maka ini sekaligus ajakan kami dari KPMI, karena namanya Komunitas Pengusaha Muslim, kami mengajak kepada semuanya, jika antum seorang pengusaha, yuk sediakan waktu untuk ajarkan karyawan antum untuk belajar agama.
Karena hari ini seorang pengusaha itu dikasih dua amanah. Dikasih dua amanah. Amanah apa itu? Amanah kekuasaan dan amanah harta. Maka jadikan kekuasaan yang hari ini kita pegang, yang pengusaha pegang itu, jadikan amanah itu untuk mengajak karyawan kita untuk taat kepada Allah. Dan inilah diantara salah satu wasilahnya. Yang kedua, amanah harta. Jadikan apa yang hari ini kita peroleh dari sisi perniagaan kita menjadi harta yang berkah. Harta yang selalu, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Sedekah. Mengajak karyawan kita untuk taat kepada Allah. Memberikan mereka fasilitas untuk beribadah, untuk selalu taat dan lain sebagainya. Tentunya ini LTQ ini hanya sebagai wasilah kecil dari kami. Kedepannya kami berharap ini bisa menjadi obor, bisa menjadi penyemangat buat teman-teman pengusaha agar menyediakan wahana, menyediakan waktu untuk karyawannya bisa terus belajar. Karena ini akan menjadi bekal terbaik kita di akhirat kelak. Akan menjadi bekal terbaik di akhirat kelak. Taib. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Maka dengan acara ini kami berharap yang sedikit ini menjadi catatan kebaikan kita di akhirat kelak. Saya ulangi bahwasanya kita sebagaimana nasihat para asatid, ustadz-ustadz kami, bahwasanya yuk kita mengambil peran dakwah. Untuk menjadi seorang dai tidak harus menjadi ustadz. Jika antum seorang pengusaha, jadilah antum seorang dai di lingkungan kerja antum. Jadilah antum bos yang islami. Ketika antum menjadi karyawan, jadilah antum karyawan yang islami, amanah, jujur, tepat waktu, disiplin dan lain sebagainya. Jika antum sebagai hari ini sebagai pedagang, jadilah pedagang yang amanah. Jika hari ini antum sebagai penghafal Quran, jadikan hafalan Quran antum sebagai wasilah menuju kepada surga Allah Azza wa Jalla. Taib, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini insyaallah kita akan laksanakan babak final daripada LTQ, Lomba Tahfidz Al-Quran, untuk karyawan dan juga para pengusaha wilayah Jabodetabek dan juga Karawang yang alhamdulillah untuk seleksi serta semifinalnya sudah kita jalankan sehingga menghasilkan 11 finalis yang insyaallah akan menampilkan penampilan yang terbaiknya pada hari ini. Nomor urut pertama yang nanti insya Allah akan kita saksikan secara bersama-sama. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk memulai. Baik, serta yang pertama atas nama Bapak Muhammad Firaldi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما عليك ألا يزكى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة mutahharah. Mendapatkan paket soal Haki 3005. Haki 3005. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Mendapatkan paket soal HQ 3007. HQ 3007. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Pada kata ad-dunya, huruf nun sukun pada kata tersebut dibaca apa? Dibaca izhar. Izhar. Namanya izhar apa? Dibaca idgham, Ustaz. Idgham. Idgham atau izhar? Enggak apa-apa. Yang betul izhar. Izhar. Ya, yang betul izhar. Namanya izhar apa? Pengecualian. Lupa. Pernah dengar tapi? Pernah dengar. Baik. Namanya izhar mutlak. Namanya izhar mutlak. Nun sukun ketemu ya atau waw dalam satu kata. Kenapa namanya izhar mutlak? Kenapa bukan izhar halqi, syafawi atau izhar yang lain? Karena dia pengecualian, Ustaz. Ya. Pengecualian dari huruf-huruf izhar. Nah, karena tidak berkaitan dengan al-halq maupun asy-syafat. Ada berapa kata dalam Al-Qur'an izhar mutlak? Selain ad-dunya ada enggak? Ada lagi, Ustaz, cuma lupa. Ada tapi lupa. Ada 4 dalam Al-Quran: dunia, sinwan, qinwan, dan bunyan. Nah, barakallahu fikum Bapak Doni Yuswanto. Mungkin lanjut kita ke nomor umur 4 Bang Abdurrahman ya. Baik. Kita panggil nih Muhammad Irwan. Baik, kita dari panggil Bekasi. Muhammad Irwan. Ya, perwakilan dari Komatsu Undercarriage Indonesia. Silakan. Baik, beserta yang keempat atas nama Bapak Muhammad Irwan dari Bekasi mendapatkan paket soal HQ 3006. HQ 3006. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanuyassiruhu lil yusra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. Pada kalimat lagwaw wala kidzabah, lagwaw wala kidzabah, tanwin yang bertemu dengan waw di situ hukumnya apa? Idgham bi gunnah, Ustaz. Idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim dan waw. Baik. Ada berapa hurufnya tadi? Ya, nun, mim, waw. Ada 4. Ada 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حدائق وأعنابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأمه هاوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم نار مؤصدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Hasbuk, soal terakhir, soal pertanyaan. Pada ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yasira, alif di situ dihukumi apa madnya? Mad badal. Mad apa? Yasiro. Ro alifnya. Ro-nya itu di mad badal. Bukan mad badal. Afwan. Mad aywad. Madul aywad. Madul aywad. Berapa kadar panjangnya? Qasr, Ustaz. Qasr, apa itu qasr? 2 harakat. Baik, sebelum kita umumkan, kita akan dengarkan dulu mungkin ya penjelasan dari Ustadz Fadli dan Ustadz Fuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Setelah beberapa saat yang lalu, akhirnya tuntaslah LTQ, Lomba Tahfidz Quran untuk karyawan dan juga pengusaha yang diselenggarakan oleh KPMI dan juga Ahsan TV. Dan alhamdulillah setelah kita berdiskusi akhirnya sudah jadilah daftar urutan untuk para pemenang yang insya Allah kita akan umumkan nanti setelah ini dari urutan yang pertama sampai urutan ke-11. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Jadi setelah Ana dan Ustadz Fadli tadi bermusyawarah ya, untuk menentukan siapa yang juara 1, siapa yang juara 2 dan 3 dan seterusnya. Alhamdulillah ya telah keluar nama-nama. Dan Ana pribadi terus terang Masya Allah ya, sekelas karyawan gitu kan. Karena selama ini yang Ana tahu yang bagus-bagus itu ya guru-guru begitu kan. Kemudian para pelajar, ini sekelas karyawan yang mungkin sehari bekerja itu berapa lama itu Pak Abu Salwa? 9 jam atau 8 jam, tapi bacaannya Masya Allah gitu. Belum lembur gitu. Belum termasuk lembur ya? Belum lembur ya.
Ini artinya bahwa Al-Quran itu ya mudah untuk dipelajari, sebagaimana Allah janjikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dihafal, begitu kan. Nah buktinya tadi saya terus terang, kalau Ustaz Fadli memang beliau pengajar T3S ya, jadi tahu kualitas murid-muridnya. Oh Masya Allah. Kalau saya ngelihat, oh ternyata ini luar biasa gitu, sekelas karyawan bisa ternyata begitu ya. Jadi di sini ya para peserta yang menyaksikan juga ya, para pengunjung atau para mustami ya, tetap semangat juga ya. Kita harus merasa ghibthah gitu, iri tapi dalam kebaikan itu boleh, namanya ghibthah ya. Kita iri dengan tujuan untuk ya memotivasi kita ya, bukan karena kita benci sama dia atau kita mengharap nikmat tersebut hilang, itu namanya hasad, itu mazmum, tercela ya. Tapi ghibthah, kita iri dengan tujuan anak ingin seperti dia gitu. Dia aja sama-sama karyawan bisa, kenapa saya tidak bisa, seperti itu ya. Baik, langsung saja. Ini anak umumkan dari juara pertama ya. Juara ketiga dulu. Silakan Ustaz. Juara 3. Juara ketiga diperoleh ya dengan nilai 194 oleh Bapak Aditya Nugraha. Bapak Aditya Nugraha. Bapak silakan. Aditya Nugraha. Kami persilahkan naik ke atas panggung, Bapak Aditya Nugraha. Silakan di sini, di tengah. Pialanya diberikan dahulu. Kemudian, sebentar. Ya, inilah hadiah yang diberikan dari panitia sebesar 5 juta rupiah ya. Untuk juara kedua dengan perolehan nilai 195, jadi cuma beda 1 angka saja ya. Ya, diraih oleh Bapak Slamet Afandi. Bapak Slamet Afandi, barakallahu fiik. Silakan bisa didokumentasikan. Inilah juara kedua atas nama ya Bapak Slamet Afandi, dan hadiah yang diberikan dari panitia sebesar 7.500.000 rupiah. Ya, juara pertama dengan perolehan nilai 198. Duh, ini bergetar semua, dak-dik-dik. Diraih oleh Bapak Muhammad Irwan. Bapak Muhammad Irwan. Ya. Kami persilahkan pemberian hadiahnya, dan hadiah untuk pemenang juara 1 ya sebesar 10 juta rupiah. Alhamdulillah ya.